Jadi mengambil nama dari dua grup seni wayang. Satu yaitu grupnya Pak Wari, adiknya Pak Abyor, namanya Wayang Purwa Cipta Wening. Terus nama akhir, nama dalang akhir Mama Pura dari Panglipur Gali. Dan dari satu Wening Gali itu. Cipta Wening dengan Panglipur Gali. Gali. Iya, begitu. Mungkin Bapak sendiri bisa menarik kesimpulan. Maaf. Almarhum Galang Sepuh zaman dulu, Bapak Abyor namanya. Ini adalah leluhurnya kita semua. Karena mungkin pada waktu itu keprihatinan Pak Abyor, dalang itu seolah-olah monoton. Jadi ilmunya tuh ya cuman dari orang tua begini aja itu, dari generasi ke generasi. Makanya pada waktu itu Pak Abyor punya gagasan membuat sanggar untuk latihan gitu. Belajar mewayang dan langsung melatih anak-anak yang sudah pada bisa pada waktu itu. Anak-anaknya itu ya diantaranya kan anak Galang Sepuh almarhum Bapak Tua Cita. Diantaranya yang paling gede itu Pak Abyor dan mertua saya Mama Dalang Akhir dan juga Mama Dalang Wari. Itu yang jadi andalan beliau. Dari sini membentuklah sanggar. Ya untuk mendidik anak cucunya itu sendiri. Dan setelah sekian tahun lamanya banyak melahirkan dalang dari beberapa turunan, dan sampai sekarang itu cerita singkatnya seperti itu. Jadi kegunaan sanggar ini ya untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pewayangan, baik itu bicara cerita galur tadi yang Bapak senangi, galur yang sumbernya dari Mahabharata dan Ramayana. Juga ada yang namanya cerita karangan itu gubahan, Simpalan gitu ya. Iya, gubahan. Dan perbedaannya cerita galur dengan cerita karangan itu, kalau cerita galur kesannya di zaman sekarang agak monoton. Jadi karena orang-orang zaman sekarang apa sih misinya ini cerita gitu. Dalam cerita galur nggak jelas pun pada waktu itu materi para dalang pun belum sampai menyentuh ke arah pembangunan yang makin tahun makin maju. Makanya di dalam cerita-cerita wayang galur, cerita-cerita seperti halnya Ramayana dan Mahabharata itu sangat monoton sekali. Jadi kalau sekarang di dunia sekarang pemerintah mempercayakan untuk siar membantu pemerintah, itu kalau dengan cerita-cerita galur Pak, ini agak susah. Karena dalam cerita galur itu terbatas oleh alam galur itu sendiri. Karena dalam cerita galur atau sejarah kalau bahasa kitanya, itu sangat sulit kalau diubah-ubah dengan kalau kita memasukkan pemahaman di dunia sekarang. Tapi makanya para dalang itu berubah dari cerita galur membuat cerita petilan bahasa dulunya. Petilan itu terjadilah, itu pun bukan karangan bentuknya, tapi bersifat apa ya? Sempalan, tapi masih berbau-bau galur. Masih berbau galur. Kalau dalam cerita galur Ramayana cuma menceritakan Rama dengan Rahwana. Kalau di Mahabharata cuma menceritakan Astina Pandawa. Itu pun kalau memang dalangnya punya ilmu banyak, sebenarnya bisa. Pada zaman itu karena belum banyak pengetahuan yang lebih maju, maka di sana ada semacam keterbatasan. Kalau mayang itu nggak boleh menceritakan dunia ini, udahlah cerita wayang. Di sini pun seperti itu tadinya. Tapi setelah eranya Bapak Tua Cita, eranya Uwa Abyor, nah terus ke eranya mertua saya Mama Dalang Akhir dan Mama Akhir dan Mama Wari, dan mulai agak berkembang pemahaman dalang itu. Jadi di sana ada cerita-cerita semacam katanya umum cerita karangan. Padahal itu petilan. Cerita petilan itu bakunya tuh angger, tetap astina pendawa. Nah sekarang dunia ini makin maju, banyak belajar, dalang pun banyak belajar. Akhirnya kalau yang mampu menyesuaikan dari cerita galur ke era sekarang juga ada pendidikan moralnya gitu Pak.
Jadi kalau kita kembali ke sejarah ini, Sanggar Waninggali ini beranjak dari pertama yang punya gagasan itu Wabior. Dalang Abior itu salah satu dalang yang paling orang sudah bilang mah motekar, Pak. Motekar. Iya. Jadi tidak mau diam. Jadi dia sangat sedih sekali kalau dalam Cirebon itu cuman sampai di sana pengetahuannya. Gitu. Sementara pengalaman saya ya, Mak ya. Kalau wayang di Cirebon di keraton itu nggak boleh cerita-cerita lain. Harus ada galur kan? Harus galur. Itu sangat baik juga karena mendidik supaya dalang-dalang generasi yang akan datang sampai tahun berapapun jangan lupa pada galurnya. Pakemnya ya. Jadi memang galur itu suatu pegangan, suatu paketan. Jadi kembali lagi ke bicara Sanggar Pak, setahu saya ini pun berdasarkan pengetahuan saya aja yang saya tahu. Kalau yang saya tidak tahu dari Bapak Tua Cita ini saya nggak tahu. Karena di dalam cerita dalang-dalang termasuk mama saya, mertua saya, ada Sanggar itu dari eranya Wak Abjor. Eranya Dalang Abjor gitu. Kakaknya mama saya, kakaknya mbak saya. Jadi cerita Sanggar ini intinya cuma untuk mendidik para dalang-dalang muda yang akan datang untuk lebih kreatif, untuk lebih maju dan untuk menegaskan bahkan dalang Cirebon itu ini di sini tempatnya. Kalau saya orang Majalengka, Pak. Kalau saya Kabupaten Majalengka. Di Majalengka juga ada organisasi-organisasi yang menampung dalang-dalang namanya Papadi. Dari Bapak dalam Sunda, dalam Jawa. Saya dalam wayang kulit Jawa, Kijulan. Kasih Kijulan. Bongas. Saya dari Bongas. Karena di wilayah 3 ini, Pak, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, yang paling dekat dengan beberapa aliran itu Majalengka, kabupaten saya. Karena Majalengka adanya di daerah sini, Pak, kan? Lain lagi dengan Kuningan, Indramayu gitu. Kadang-kadang Cirebon, Indramayu tidak begitu paham persis dengan gaya, cara, dan filosof daripada kesenian yang berbau Sunda. Tapi kalau Majalengka tahu, Pak. Tahu filosof daripada kesenian yang berbau-bau Sunda. Filosof kesenian yang berbau-bau Kecerbonan, yang berbau-bau Loran, bahasa Jawanya Loran, Indramayu kesebutnya dalang Loran nih. Dalang Loran. Dan filosof dalang-dalang yang versinya versi ke Sunda-Sundaan dalam wayang kulit. Karena dulu pada tahun 1955 saya ikut pada waktu itu namanya itu Bina Jakrama di tahun itu. Di sana ada pertemuan. Jadi wayang itu di kita, Pak, di Cirebon sini ada 3 versi. Lepas dari pembicaraan Sanggar ya, Pak ya. Ada 3 versi jadi. Ada versi Kidulan, ada versi Loran, dan versi Bantenan, Pak. Kalau versi Kidulan ya ini yang digarap oleh keluarga-keluarganya Bapak Tua Cita, keluarga-keluarganya Mbak Abjor. Yang belajarnya, sekolahnya, apanya itu di sini di Sanggar ini. Makanya pada waktu itu Bapak Abjor dengan kemampuannya dia merencanakan membuat Sanggar untuk melatih anak cucunya biar versi Kidulan itu tidak luntur. Hanya sayang sekarang Tidak punah. anak mudanya malah ikut terbawa arus oleh Wanda atau versi aliran lain. Maka sangat tidak sependapat dan harus perubahan patokan Cirebon. Karena Cirebon itu tidak nginduk ke Jawa Tengah, tidak nginduk ke Jawa Timur, tidak nginduk ke Jawa Barat. Cirebon itu Cirebon sendiri. Bukunya pun sendiri. Gitu. Kalau orang Jawa Timur, Jawa Tengah ada Paramayuga. Kalau di sini adanya bukan Paramayuga. Pustaka Raja. Pustaka Raja, bukan Pustaka Raja itu Pustaka Bong Keraton. Kapan Solo, Jogja itu pustakanya Pustaka Raja. Kapan orang Cirebon itu ke Mahabharata. Makanya lakonnya saja, cerita wayangnya aja. Jawa Timur, Jawa Tengah, Cirebon sudah jauh berbeda. Kembali lagi ke bicara ini, Pak, sejarah Sanggar ini yang mencetuskan itu setahu saya Mbak Abjor, Dalang Abjor, karena keperhatian beliau dengan membaca alam-alam zaman-zaman yang akan datang, masa iya Dalang akan terjebak di dunia pedalangan zaman nol. Mungkin segitu, Pak. Jadi mungkin kalau kurang jelas mohon maaf, bisa diulangi lagi Bapak. Terima kasih, Pak.